Kita baca Matius 22 ayat 37 sampai dengan 39. Ini ayat yang terkenal. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita baca di bagian lain ya, kitab Injil juga, maka dikatakan di ayat 37 ini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Ya. Ini sebenarnya impossible ya. Tuhan Yesus waktu dia datang, dia memberikan standar yang sangat tinggi. Yang dulu aja hukum Taurat itu sangat-sangat sulit ya untuk bisa dipenuhi. Itu sebabnya selalu ada korban ya, setiap tahun itu kan kalau kita baca di Perjanjian Lama banyak sekali aturan-aturan yang dibuat di kemah suci ya, Tuhan suruh Musa buat itu. Dan setahun sekali ada imam besar datang masuk ke ruang Maha Kudus untuk mempersembahkan korban ya, untuk supaya dosa-dosa bangsa Israel itu ditutupi ya dengan darah anak domba dan macam-macam tuh ya, ada lembu dan sebagainya lah, aturannya banyak sekali. Nah, kemudian ketika Yesus datang, dia memberikan standar yang lebih tinggi ya. Ketika ada yang bertanya hukum manakah yang terutama? Karena kan ada tertulis ada 10 hukum Taurat ya. Sebenarnya habis itu banyak ya, turunannya itu banyak sekali, ada yang bilang 600 ya, 600 berapa, begitu banyak ya. Tapi biasanya orang tahu 10 hukum Taurat itu. Nah, nomor 1 sampai dengan 4 itu bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Sementara nomor 5 sampai nomor 10 itu bicara hubungan kita dengan sesama. Jadi ketika Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, nah itu menyangkut hubungan kita dengan Tuhan. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihi sama manusia seperti dirimu sendiri. Nah itu bicara dari hukum yang kelima sampai dengan yang ke-10. Yang kelima itu dimulai dengan hormatilah orang tuamu supaya lanjut usiamu dan baik keadaanmu. Kalau kita lihat di ayat 37 ya, Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Di bagian lain dikatakan dengan segenap kekuatanmu. Nah, coba jujur ya, seberapa jauh kita bisa lakukan hal ini? Ya, bisa nggak ya? Sebenarnya ini impossible ya, kecuali kekuatan dari Tuhan. Karena seringkali yang kita kira kita cukup mengasihi Tuhan, itu masih level di kasih manusiawi, kasih jiwani. Di Alkitab dalam bahasa aslinya, ya kalau dari buku-buku ya yang saya baca, itu banyak sekali di internet juga ada, dalam bahasa aslinya itu di zaman Yesus itu ada beberapa jenis kasih. Ada kasih eros, ya, itu menyangkut kasih pria dengan wanita, kasih dengan kasih, ya termasuk diantaranya ya kasih yang bersifat daging ya, hubungan seksual juga ada di situ ya. Lalu ada kasih filia, ya filia itu kasih persahabatan. Kasih antara seseorang dengan temannya atau dengan sahabatnya. Lalu ada kasih storge ya, itu kasih di antara keluarga. Ya, kita punya anak, kita mengasihi anak-anak kita, ya. Kita mengasihi orang tua kita, yaitu karena ada hubungan darah. Tetapi nanti ada kasih agape. Nah, itu yang standar yang dipakai oleh Tuhan, ya. Kasih agape. Ketika dia berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, itu dengan seluruh keberadaan kita. Dan itu hanya bisa kalau Tuhan memampukan kita. Nah, kita perlu belajar menyadari hal ini. Ya,
eh, dikatakan lebih lanjut, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi pertama-tama memang ini yang harus kita benahi, ya. Seperti saya bilang tadi, impossible kalau bukan dari Tuhan. Kita kira seringkali kita mengasihi Tuhan, kita melayani Dia. Tapi kalau kita masuk dalam persekutuan dengan Tuhan, kita akan bisa melihat sebenarnya sejauh mana kasih kita itu. Dan itu karena kita hidup di dunia ini ya berfluktuasi. Kita bertemu dengan berbagai banyak orang, ada kepentingan. Kadang-kadang kita bisa salah mengambil keputusan dan itu membuat sesuatu yang berdampak ya di kemudian hari. Hanya oleh ketergantungan sama Tuhan kita bisa melalui itu semua ya. Dan kita perlu ingat ya, ini hukum yang terutama yaitu mengasihi Tuhan. Decision to love the Lord. Baru hukum yang kedua yang sama dengan itu. Menarik ya, dikatakan yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, sebenarnya sebelum kita bisa mengasihi orang lain, kita perlu belajar mengasihi diri kita sendiri. Karena ukurannya seperti itu. Kita mengasihi sama kita sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, secara jujur ya memang ini sulit ya, impossible juga ya, karena kebanyakan orang itu ya egois. Kita tidak ingin orang lain itu melebihi kita. Ya. Jadi kalau dibilang mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri, ya kita belajar untuk bisa memenuhi itu. Tetapi sekali lagi sebenarnya tanpa tuntunan Tuhan nggak bisa, tanpa kuasa dari Tuhan itu nggak bisa. Ya. Ini kalau kita lihat di Alkitab ya, misalnya Petrus ya, waktu Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mengasihi mereka ya, di Yohanes ya, di bagian terakhir. Dan Petrus bilang, engkau tahu Tuhan, aku mengasihi engkau. Nah Tuhan bertanya 3 kali. Sebenarnya ketika dia bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Dia mau bertanya, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Dan Simon gak bisa bilang, ya Tuhan, aku mengasihi engkau dengan kasih agape. Karena faktanya kan dia menyangkal Yesus. Semua murid Yesus lari kan, waktu Yesus ditangkap ya. Yang tetap ada di dekat Yesus ya, waktu disalibkan itu Yohanes ya. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari di sini. Tapi waktu Yesus bertanya kepada Simon, apakah engkau mengasihi aku? Simon hanya bisa bilang, Tuhan, aku bisa mengasihi engkau dengan kasih filia. Ya. Itu levelnya lebih rendah. Ya. Nah dalam hidup kita kira kita mengasihi Tuhan dengan kasih agape, tapi sebenarnya seringkali cuma sampai kasih filia. Ya. Nah ketika Tuhan berkata, hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasih sama manusia seperti dirimu sendiri, baru dia bilang, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi semua aturan-aturan turunan yang dibuat sebenarnya itu bersumber daripada 2 hal ini, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Lalu yang kedua adalah mengasihi sama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Lalu turunannya itu dibuat dari situ. Ya. Kalau misalnya dikatakan kuduskan hari Sabat, ya itu menyangkut hubungan kita dengan Tuhan. Jangan mengucapkan menyebut nama Tuhan sembarangan. Itu antara kita dengan Tuhan. Ya. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Ya, itu juga antara kita dengan Tuhan. Nah, sementara yang hormatilah kedua orang tuamu, ya, jangan membunuh, ya, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini apa yang dimiliki samamu, ya, itu semua bagian dari hukum yang kedua, yaitu mengasihi sesama kita. Nah, seperti yang tadi saya bilang ya, semua perintah yang Tuhan berikan di perjanjian baru, di kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu kelihatannya kita mampu melakukannya dengan kekuatan kita. Ya. Tapi faktanya nggak bisa, ya. Kecuali Tuhan yang memampukan kita. Dan itu hanya mungkin ketika kita terima Tuhan Yesus, itu keputusan ada pada kita, dia masuk dalam hati kita, lalu Roh Kudus yang akan memimpin kita, memampukan kita, menggenapi semua perintah-perintahnya.
Apalagi ketika dia berkata di Lukas 14 nih ya, ayat 26. Ini ayat ini coba direnungkan ya. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, bagaimana mungkin? Di bagian lain dibilang kita harus mengasihi sama kita. Berarti kan mengasihi juga orang tua kita kan, bapak kita, ibu kita, istri kita. Itu ada ayatnya di Efesus ya. Surat-surat Paulus dia katakan, "Hai suami, kasihilah istrimu." Ya. Kepada para ayah ya, jangan membuat anak-anakmu itu jadi luka ya. Kasih itu bagian dari perintah yang diberikan ya kepada kita ya. Lalu bagaimana mungkin kalau dikatakan di sini kita harus membenci saudara kita laki-laki atau perempuan, ya bahkan membenci nyawa kita sendiri katanya. Kalau enggak bisa dapat menjadi murid Tuhan. Nah ini bicara tentang dedikasi, ya. Jadi bicara tentang ada hamba Tuhan yang pernah bagikan bagus ya. Nah, dia bilang begini, ketika kita mengasihi orang tua kita ya, keluarga kita, suami istri kita, itu umumnya kan kasih yang natural, kasih manusiawi. Tadi yang saya bilang itu ya, ada kasih storge, kasih filia, ada kasih eros ya. Jadi seorang itu bisa menikah, lalu bisa punya keturunan ya, karena itu gabungan ada ada kasih yang seperti itu ya. Tapi di atas segalanya harus punya kasih agape dan itu dari Tuhan. Nah, kalau dibandingkan kasih agape ini adalah kasih yang tidak menuntut syarat, apa adanya. Ya, jadi ada hamba Tuhan ini dibilang begini, kasih kita kepada Tuhan itu begitu rupa, begitu besar, sehingga kalau dibandingkan dengan kasih kita kepada sesama kita, ya dalam arti orang tua kita, istri, suami, anak-anak dan sebagainya, itu jadi begitu jauh, sampai sepertinya kita membenci mereka. Tapi ya jelas nggak mungkin juga kita membenci, karena kalau kita punya kasih agape, kasih itu akan menaungi segalanya. Cuma artinya kita itu tidak terhalang dalam mengasihi Tuhan atau mengikuti rencananya, karena itu wujud dari pernyataan bahwa kita mengasihi Tuhan adalah kita mau ikut rencananya. Ya, mengasihi Tuhan berarti kita percaya pada Tuhan, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, dalam tuntunan Tuhan kita melakukan apa yang Dia perintahkan. Nah, dalam prakteknya waktu kita lakukan itu, kita akan mengalami friksi dengan orang lain. Ya, mungkin bisa beda visi, tidak menangkap visi. Mungkin kita akan mengalami friksi dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak. Lalu kita harus milih antara kita ikut Tuhan, mengasihi Tuhan, atau kita lebih mementingkan keluarga kita. Ya. Ini hanya bisa ketika kita mengizinkan Roh Kudus menuntun kita. Ya. Ini banyak ya, ada hamba-hamba Tuhan misalnya dulu ya, dia ketika dia menikah ya, dia nggak tahu bahwa dia harus mengasihi istrinya juga. Jadi dia pergi pelayanan Senin sampai Sabtu, pulang dia bawa pakaian kotor ya, kemudian istrinya ganti dengan pakaian baru, Minggu dia pelayanan, udah mereka bersuka cita, Senin dia berangkat lagi. Sampai setelah sekian lama istrinya merasa capek karena kayak pembantu aja jadinya. Baru Tuhan ajarkan banyak hal. Awalnya dia bingung juga, kan aku mengasihi Engkau Tuhan. Nah ini pengertian ini hanya bisa kita dapat kalau kita izinkan Tuhan mengajar kita. Bahkan Tuhan ajarkan lebih detail, demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Sebenarnya kalau kita perhatikan ya, di dunia juga berlaku ya, misalnya gini, kalau ada teman atau keluarga atau siapapun yang kita kenal masuk Akabri ya, Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ya. Begitu masuk itu ada pernyataan di situ, mesti tanda tangan. Bahwa sejak menjadi siswa di tempat itu ya, maka kita itu atau orang yang menjadi siswa itu menjadi milik negara. Jadi nggak boleh nuntut kalau nanti ketika sekolah dalam pendidikan atau dalam tugas terus mati atau cacat, nggak bisa nuntut karena menjadi milik negara. Jadi mesti melepaskan semuanya untuk bisa menjadi seorang prajurit. Ya. Nah itu di dunia, apalagi
antara kita dengan Tuhan. Cuma bedanya kalau kita ikut Tuhan, ada janji yang Dia pastikan, Dia berikan untuk kita. Ya, kita bisa baca misalnya di Markus 10 ayat 28 sampai dengan 31. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Nah, kalau kita baca di sini ya, ada saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, tapi nggak ada disebut di sini istri atau suami ya. Jadi tidak berlipat kali ganda ya. Ya, harus tetap ya orang yang sama ya. Nah, jadi dikatakan di sini bahwa ada tuaian istilahnya ya. Kita menabur ya, kita memberi waktu kita, dedikasi kita, dan itu dikarenakan karena Tuhan menyuruh ya. Karena dibilang karena aku dan karena Injil. Kita akan mendapat 100 kali lipat di zaman ini juga, bukan aja nanti. Kan kadang-kadang ada lagu yang bilang, oh aku puaslah tinggal seadanya di dunia ini, rumah ngontrak gak apa-apa, yang penting di surga nanti aku punya rumah sendiri. Ya nggak salah juga ya, tapi yang Tuhan janjikan itu di dunia ini kita terima juga. Ya kenapa kita nggak mau terima, nggak mau nikmati? Ya itu pilihan ya kalau ada yang mau seperti itu. Cuma jangan hakimi orang lain. Dan kita perlu ingat, waktu kita mendapatkan hasil 100 kali lipat, dikatakan di sini ada aniaya. Aniaya itu bisa dicela ya. Wah, hamba Tuhan kok borjois ya, terlalu mewah. Masa hamba Tuhan naik pesawat ya, buang-buang uang ya. Kan bisa naik kereta lebih murah ya, untuk pelayanan. Atau naik bus ya. Mana nggak menyangkal diri. Masa naik kelas bisnis kan uangnya bisa dihemat untuk pelayanan. Masa pakai mobil mewah ya. Kalau orang kasih mobil mewah, mestinya dijual itu ya. Buat pelayanan, kamu pakai mobil yang sederhana saja, ya, misalnya kayak begitu. Itu bentuk aniaya. Ya. Nah, banyak hal kalau kita lihat ya, kalau kita pelajari lebih dekat, banyak hamba Tuhan yang mereka hidup dengan sungguh-sungguh. Dan ketika orang memberkati, orang-orang yang memberkati itu ngomong jelas, ini buat kamu, bukan buat gereja, bukan buat pelayanan, buat kamu. Ya. Sampai seperti itu, kadang-kadang sampai ada yang saya tahu, saya kenal ya, dikasih berlian, dikasih karena merasa ditolong Tuhan. Datang ke dokter nggak sembuh, udah habis uang banyak, ketika dilayani, didoakan sembuh. Ya mau kasih Tuhan uang ya, Tuhan kan nggak butuh uang ya. Ya dikasihnya kemana? Dikasih ke pelayanan, ke gereja untuk pengembangan pelayanan. Tapi orang yang Tuhan pakai untuk melayani orang tersebut sehingga sembuh, akhirnya juga diberikan, ini buat kamu gitu. Dan waktu dikasih, kok nggak dipakai sih? Ya? Karena suka ditanya seperti itu. Nah, waktu kita pakai, kita nikmati, ada aniaya. Makanya belajarlah untuk menyadari, kalau itu bagian untuk dinikmati, ya nikmati saja. Nggak usah pusing orang lain ngomong apa. Ya. Kita perlu belajar bahwa Tuhan itu mengasihi kita, sangat luar biasa. Ya. God is love. Ya. Tapi di sisi lain kita perlu sadar, hati-hati kalau kita melayani. Ketika Tuhan berkati kita, jangan sampai kasih kita kepada suami, istri, pada anak-anak atau orang tua, itu menghambat rencana Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita sungguh-sungguh melibatkan Tuhan, pasti Dia akan tolong. Kita akan bisa mengasihi dengan takaran yang tepat, yang benar, yang seharusnya. Kita bisa memenuhi, kita mengasihi sama kita seperti diri kita sendiri. Dan itu kita terapkan buat istri kita, buat suami kita, buat anak-anak kita, tanpa menjerat kita. Ya. Jadi kita tidak memberhalakan siapapun, ya. Entah itu pelayanan, entah itu anak kita, suami kita, istri kita, orang tua kita, tapi tetap Tuhan yang menjadi nomor satu dalam hidup kita. Itu hukum yang terutama dan yang pertama. Setelah itu baru kita bisa mengasihi sama kita, ya, dengan kekuatan dari Tuhan. Hanya dengan kuasa Tuhan kita mampu melakukannya. Amin.